Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya, Bu Yohana Kristinawati, Guru MTS Wakit Hasim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi seni budaya kelas 7 semester ganjil dengan materi bernyanyi satu suara atau yang disebut dengan unisono. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca doa sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Marilah kita ikuti materi yang Ibu sampaikan. Tolong kalian cermati materi yang Ibu sampaikan, karena kita sudah memasuki bab musik. Mari kita lanjutkan pada bab materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Bu Yohana Kristinawati, Guru Seni Budaya kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi bernyanyi dengan satu suara atau yang disebut dengan unisono. Dengan kompetensi inti pengetahuan, dengan kompetensi dasar, serta indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Marilah kita memasuki materi unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara atau satu nada, seperti menyanyikan melodi satu lagu, di mana partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Sekarang kita memasuki teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal merupakan suatu cara dalam usaha untuk memproduksi atau mengolah suara dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk pada teknik vokal. Sebelum kita membahas atau Ibu membahas teknik vokal, terlebih dahulu kalian harus memahami organ suara pada manusia. Antara udara dari paru-paru dan bentuk bibir kalian terdapat pita suara. Pita suara adalah komponen penting dalam memproduksi suara. Jadi kalau tidak ada pita suara, maka kalian tidak akan dapat mengeluarkan suara. Pita suara berfungsi untuk bernafas dan berbicara. Apabila salah satu kedua pita suara tersebut tidak bekerja dengan benar atau kedua-duanya, maka bicara akan menjadi mendesah dan tersedak.
Pita suara terdiri dari tulang rawan dan otot yang ditutup dengan mukosa. Otot yang 2/3 dari pita suara dan menciptakan lipatan berbentuk V. Salah satu fungsi pita suara adalah menggetarkan udara yang datang dari paru-paru untuk membentuk suara. Sekarang kita memasuki pada teknik suara atau teknik vokal. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Hal ini dapat kita lakukan latihan-latihan. Salah satunya adalah kita berlatih bahasa. Bahasa dalam bernyanyi merupakan bunyi yang berasal dari alat artikulator, di mana artikulator terdiri dari paru-paru, tenggorokan, rongga mulut, dan hidung. Sementara titik artikulator itu mencakup bibir, lidah, langit-langit mulut ya, gigi, dan pita suara. Selanjutnya adalah kita berlatih bunyi vokal. Bunyi vokal atau huruf hidup adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan di daerah artikulator, bisa berdiri sendiri dan dapat menghidupkan konsonan. Bunyi vokal dalam alfabet yaitu A, I, U, E, O, serta diftong yaitu gabungan dari huruf vokal. Misalnya adalah A, U, A, I, O, I. Bunyi vokal dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ke-1, berdasarkan bentuk bibir yang terdiri atas bulat. Jadi huruf vokal yang hidup itu kita bicarakan atau kita ungkapkan dengan bentuk bibir bulat yang terdiri dari A, O, U, dan vokal lonjong I dan E. Lihat bentuk bibir. Selanjutnya adalah berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Terdiri atas tinggi, bila mengucapkan huruf I, maka lidah kita itu tinggi I. Sedangkan E itu di tengah E. Dan A itu posisi lidah kita di bawah. Kemudian berdasarkan maju mundurnya lidah, terdiri atas depan yaitu huruf vokal I dan E. Kemudian E dan belakang adalah O. Ibu ulangi lagi ya. Terdiri atas depan I dan A. Jadi lidah kita posisinya ada di depan A. Kemudian tengah E, posisi lidah kita ada di tengah-tengah. Kemudian O,
posisi lidah kita ada di belakang. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita memasuki materi selanjutnya. Kita masuk pada bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami suatu kendala masalah dan hambatan dalam pengucapan. Pada pembentukan konsonan, contohnya adalah 1. Labiodental, seperti pembentukan konsonan oleh gigi dan bibir, yaitu huruf P dan F. Kemudian bilanial, pembentukan konsonan oleh dua bibir, B, P, dan M. Jadi bibirnya dua-duanya bergerak membentuk huruf konsonan B, P, M. Gimana? Sudah jelas? Selanjutnya, yang ketiga, hamzah atau global stop, atau posisi pita suara tertutup sama sekali. Yang terakhir, yang keempat, apikodental, seperti pembentukan konsonan oleh ujung lidah dan gigi, yaitu terdapat pada huruf T, D, H. Coba perhatikan bibirnya Bu Yohana ya. Oleh ujung lidah ini, perhatikan huruf T, D, dan H. Selanjutnya adalah palatal, seperti lidah langit-langit keras. Kita membentuk huruf konsonan C dan J. Selanjutnya adalah velar, seperti belakang lidah langit-langit lembut, yaitu huruf konsonan K dan G. Ini kalian harus praktekkan di rumah ya. Sambil kalian lihat video Bu Yohana, kalian wajib mempraktekkan teknik vokal tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah laringal, seperti pita suara terbuka lebar, udara keluar melalui geseran. Bagaimana anak-anakku? Kalian wajib untuk berlatih di rumah ya, dengan memperhatikan bibir Bu Yohana. Selanjutnya adalah yang kedua adalah phrasing. Yang pertama tadi adalah artikulasi ya. Kemudian yang kedua adalah phrasing. Phrasing merupakan aturan pemenggalan kalimat atau kata yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa dimengerti. Hal yang harus diperhatikan pada kalimat lagu atau kalimat musik adalah menjaga nuansa pada alur dan melodi secara utuh. Jadi pemanggalan kalimatnya itu harus benar sesuai dengan melodi lagu yang kalian bawakan. Oleh karena itu, mengambil nafas harus memperhatikan kalimat musik yang digunakan melalui tanda-tanda penulisan dalam partitur lagu seperti koma dan titik. Itu harus diperhatikan. Ingat ya.
Yang ketiga adalah intonasi. Coba perhatikan, intonasi adalah suatu tekanan yang diberikan pada kata dan dialog. Intonasi itu dibagi menjadi 3, yaitu tekanan dinamik, keras lemahnya nada, kemudian tekanan nada, tinggi dan rendahnya nada, kemudian adalah tekanan tempo atau waktu. Kalau temponya cepat, maka kita menyanyikannya dengan tempo cepat. Bila kita tempo lambat, maka kita menyanyikan dengan lambat. Pada suatu dialog atau kalimat yang kita ucapkan tanpa menggunakan tanpa menggunakan intonasi akan terasa monoton dan datar, tidak enak didengar, sehingga sangat membosankan pada orang yang mendengarkan. Gimana anak-anakku, sudah jelas yang materi Ibu sampaikan? Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan teknik vokal adalah pernafasan. Pernafasan merupakan keluar masuknya udara melalui paru-paru. Pernafasan udara untuk bernyanyi harus lebih banyak dibandingkan persediaan untuk pernafasan kita sehari-hari. Teknik pernafasan itu dibagi menjadi 3. Ingat, teknik pernafasan kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pernafasan dada. Perhatikan pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang menggunakan dada, itu sudah pasti, untuk menampung semua oksigen dengan cara mengembangkan dan mengempiskan paru-paru. Namun pernafasan dada hanya mampu menampung sedikit oksigen, sehingga teknik pernapasan ini kurang cocok jika digunakan untuk bernyanyi. Pernapasan dada sangat tidak direkomendasikan untuk mencapai nada-nada tinggi atau nada yang panjang. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut pada teknik ini memanfaatkan perut untuk menampung udara. Namun sama seperti pernapasan dada, pernapasan perut juga kurang cocok untuk digunakan dalam dunia menyanyi. Mengapa demikian? Karena udara yang dikeluarkan tidak akan terkontrol oleh kita. Kita tidak dapat mengontrol udara yang kita keluarkan melalui mulut ataupun hidung. Selanjutnya adalah yang ketiga, pernafasan diafragma. Di antara semua teknik pernafasan untuk bernyanyi, pernafasan diafragma adalah teknik pernafasan yang paling baik. Untuk melakukan pernafasan diafragma, maka kalian dapat menggunakan dua rongga utama untuk menyimpan udara.
yaitu pertama rongga dada dan rongga perut. Jadi kita gunakan kedua-duanya. Jadi diafragma itu merupakan gabungan dari pernafasan perut dan pernafasan dada. Kedua rongga tersebut diatur oleh rongga dada dan rongga perut. Kelebihan utama yang didapat dari teknik pernafasan diafragma adalah udara yang ditampung akan lebih maksimal dan udara yang dikeluarkan pada saat bernyanyi akan terkontrol dengan baik, sehingga penyanyi wajib menguasai teknik pernafasan diafragma. Karena dengan teknik inilah maka nada-nada yang tinggi dan panjang dapat tercapai oleh kita. Bagaimana anak-anakku? Kita harus berlatih ya di rumah. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, coba perhatikan tugas ibu di bawah ini. Tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang harus kalian perhatikan dalam mendapatkan artikulasi yang baik dalam bernyanyi atau menyanyi. Ibu ulangi lagi ya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus kalian perhatikan dalam mendapatkan artikulasi yang baik dalam bernyanyi. Bagaimana anak-anakku? Materi yang ibu sampaikan? Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Jangan lupa kalian praktekkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku materi yang telah ibu sampaikan kali ini? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kerjakan tugas ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesudah belajar, sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wajibna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa kerjakan tugas, jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.